Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah ya Rabbullah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan rangkaian pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai. Dari sekian banyaknya nikmat Allah, tentunya kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil sebagai manifestasi atau perwujudan syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita lakukan bersama, yakni dalam kajian ini, dalam rangka mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita menuju kehidupan yang hakiki, yaitu yaumil akhir, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan ibadah Idul Kurban. Namun sebelum saya menguraikan terlebih dahulu, izinkan saya untuk bercerita sedikit agar suasana menjadi sesuatu yang hidup. Nampaknya kalau melihat dari wajah-wajah jamaah sekalian ini pada tegang semua ini. Ini kayaknya nggak bagus ya.
Baik, saya cerita dulu ya Pak ya. Ada dokter muda, spesialis gigi, buka praktek di Pondok Kelapa. Pasiennya 4 orang. Kata dokter, Pak, apa keluhannya? Dok, beberapa hari ini gigi saya sakit dok. Tolong dok diperiksa. Ketika diperiksa oleh sang dokter, Pak, gigi bapak berlubang. Sebaiknya dicabut saja. Ya sudahlah dok, cabut saja. Ketika dicabut, menjerit kesakitan. Pasien yang 3 di luar dengar jeritan itu. Selesai dicabut, ditanya oleh pasien, dok, berapa biayanya? Biayanya 200.000 Pak. Loh, kok mahal? Biasanya kan 50.000. Kenapa jadi 200.000? Kata sang pasien. Kemudian dokter menjawab, Pak, biasanya memang 50.000. Lantaran bapak ngejerit, yang 3 kabur, jadi 200.000. Cerita pendek ini nampaknya menggelitik di telinga kita, tapi punya makna yang dalam. Sering tuh kita mendengar, siapa yang menanam, pasti dia yang memetik. Seakan-akan cerita pendek ini memberikan pesan kepada kita, bahwa apa saja yang ada di dunia ini, ada kos yang harus kita keluarkan. Apa saja yang ada di dunia ini, yang kita kerjakan, harus ada resiko yang harus kita terima. Itulah saya sering bilang dalam kesempatan khutbah dan dalam kesempatan ceramah, saya sering sampaikan begini. Kualitas hidup seseorang itu tidaklah ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia. Tapi kualitas hidup seseorang itu sangatlah bergantung sejauh apa kualitas amal yang ia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Sebab cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan kemudian hari. Akibat orang salah pandang, maka salah juga cara perilaku yang akan dia lalui dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah sebabnya Allah memberikan pandangan kepada kita dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sehingga ia mengubah atas apa-apa yang ada pada diri mereka. Para mufassirin sepakat dan sependapat bahwa makna ma bi anfusihim tidak lain dan tidak bukan adalah rule of thinking, cara berpikir, cara pandang seseorang dalam menghidupi, melewati hidup dan kehidupan ini. Karena memang Bapak sekalian, cara pandang ini pengaruhnya besar terhadap perilaku yang akan dilakukan oleh setiap orang. Salah kita memandang hidup, maka akan salah pula kita menjalani hidup. Bukankah Allah juga memberikan penjelasan kepada kita? Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah apapun potensi yang ada pada diri kita, berupa harta yang kita miliki, berupa kesehatan yang kita rasakan, semua potensi itu harus dijadikan
balagul ilal akhirah, jembatan sampai kepada negeri akhirat. Sebab cara pandang seorang muslim tidak sekedar menggapai kehidupan di negeri dunia, akan tetapi juga menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Oleh karena itu, begitulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya coba kaitkan ke arah sana, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan satu hari raya, yaitu pelaksanaan Idul Adha. Jamaah yang berbahagia, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada pada satu daerah yang di dalam sejarah disebut daerah Al-Bakkah. Tuh kalau kita lihat tuh ada tulisan di Ka'bah itu, tulisannya Al-Bakkah, karena memang dalam Al-Quran kota Mekah itu dulu namanya Al-Bakkah. Bakkah itu kalau kita lihat dalam sebuah sejarah, daerah tandus yang tidak ada bisa hidup di sana, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tapi tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa izqala Ibrahim rabbij'al hada baladan aminan. Tatkala Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, Allahu Rabbul Jalil, jadikan negeri ini, maksudnya Al-Bakkah yang sekarang kita kenal dengan Mekah, negeri yang aman, di mana warzuk ahlahu, di mana penduduknya itu mendapatkan rezeki dari tumbuh-tumbuhan yang sampai hari ini kalau kita cermati, ternyata 14 abad yang lalu Nabi Allah Ibrahim telah menumbuh kembangkan pilar-pilar kebangsaan dilalui dengan nilai-nilai ilahiyah. Beliau berdoa kepada Allah agar negeri yang tadinya tandus itu bernama Al-Bakkah, yang sekarang kita kenal dengan Al-Mekah, begitu, yang tidak bisa tumbuh apapun jenis tumbuhan di sana, tapi hari ini kita saksikan bersama, itu negeri yang makmur, negeri yang makmur, yang dimana kemakmurannya, keamanannya tidak sekedar dirasakan oleh orang-orang Arab semata, akan tetapi kemakmurannya juga dirasakan oleh orang-orang di luar Arab. Itulah cikal bakal pertama kekuatan doa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Allah sering mengingatkan kepada kita pentingnya kita memperbanyak doa. Karena senjatanya orang muslim itu adalah doa. Cuman kadang-kadang kita aja, ya semua tergantung bagaimana iman ya Pak. Seberapa besar iman yang ada pada diri kita, sebesar itulah kekuatan doa yang kita panjatkan. Setipis apa iman yang ada pada diri kita, ya setipis itulah doa yang kita panjatkan. Maka kekuatan doa bagi setiap orang tergantung iman yang dimilikinya. Maka itu juga perlu kita cermati. Makanya Nabi ngingetin kita, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasad kulluh. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila dia rusak maka rusak keseluruhannya, apabila dia baik maka baik secara keseluruhannya. Semua itu tergantung bagaimana iman. Iman itu bersemayamnya di hati. Maka kekuatan doa, apapun yang kita panjatkan, tergantung seperti apa iman yang ada pada diri kita. Atas dasar itulah kemudian
dari kekuatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, akhirnya kita bisa menyaksikan bersama bagaimana kemakmuran Mekah dengan segala isinya yang tidak sekedar dirasakan oleh orang-orang Arab dan orang-orang Islam semata, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di luar Arab dan dirasakan pula oleh orang-orang di luar Islam. Itulah negeri yang aman, yang Allah berikan rizkinya dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan yang tumbuh, yang memberikan kesegaran bagi setiap penduduknya. Jamaah yang berbahagia, menurut kitab Mishkatul Anwar, kekayaan Nabi Allah Ibrahim itu hampir kurang lebih mencapai 12.000 ekor ternak, 300 ekor unta, kekayaan yang sangat fantastis pada saat itu. Saking kayanya tuh Nabi Allah Ibrahim, beliau menyembelih banyaknya ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Satu ketika ada orang bertanya, ternak milik siapa semua ini? Nabi Allah Ibrahim menjawab, ternak-ternak ini adalah saat ini masih milikku, tapi semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan yang begitu banyaknya disembelih, malaikat takjub melihat keberanian Nabi Allah Ibrahim. Kemudian muncul Pak sifat manusianya. Apa beliau berkata? Beliau berkata, untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan pun harta, anak pun akan diberikan. Kenapa begitu? Karena saat itu Nabi Allah Ibrahim belum dikaruniai anak. Sama aja kalau kita lagi nongkrong di pondok bambu, ngobrol di pos RW, kalau nanti saya punya mobil, saya akan ajak jamaah jalan-jalan. Ketika mobilnya udah punya, lain lagi urusannya. Tapi tidak dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian malaikat pengen tahu bagaimana cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Dia mencintai hartanya atau mencintai Allah? Tatkala itulah ternyata ungkapan daripada Nabi Allah Ibrahim itu dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap nazar, Pak. Ketika dianggap nazar itulah kemudian di dalam mimpinya bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat jelas dan sangat nyata sekali bahwa diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangan beliau, yakni Ismail alaihissalam. Padahal saat itu sedang sayang-sayangnya, padahal saat itu sedang lucu-lucunya, karena mendambakan anak yang sudah sekian lama. Tatkala anak itu lahir, mendapatkan ujian yang amat sangat berat bagi orang-orang awam sebenarnya itu. Dan tatkala itulah kemudian Nabi Allah Ibrahim mengajak istri dan anak-anaknya, mengajak musyawarah. Kurang lebih kalau bahasanya orang pondok bambu mah begini. Wahai istriku, wahai anakku, nampaknya aku telah bermimpi. Di dalam mimpi itu sangat nyata sekali bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Bagaimana pendapatmu, wahai istriku? Wahai suamiku, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah.
Apakah tatkala itu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak digoda oleh iblis dengan bala tentaranya? Iblis sibuk menggoda Ibrahim dengan segala macam caranya agar menggagalkan perintah Allah itu. Tapi dengan seizin Allah, Nabi Allah Ibrahim tidak terbujuk oleh godaan iblis dengan bala tentaranya. Mungkin saat itu iblis berkata, suaminya nggak mempan digoda. Mungkin coba kita goda istrinya. Kemudian istrinya menjawab pertanyaan Ibrahim, bagaimana pendapatmu wahai istriku? Kalau kita pakai bahasa lelucon, bang, kalau perlu saya bang jadi penggantinya. Kata iblis, lebih gila lagi nih istrinya dibandingkan suaminya. Suaminya berani, istrinya lebih berani lagi. Barulah kemudian kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika itu Ismail menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian tragedi Jumrah itu terjadi, Pak. Nabi Ismail melempar iblis dengan batu, kalau di bahasa kita mah kerikil saat itu ya, dengan kerikil begitu. Sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim min syayatin, Allahu Akbar. Yang sekarang menjadi ritual ibadah, pelaksanaan ibadah Jumrah. Jumrah itu adalah lambang permusuhan antara manusia terhadap iblis atau setan. Singkat cerita, kemudian setelah dilakukan musyawarah di antara keluarga Nabi Allah Ibrahim, maka Ismail pun dibawa ke dalam satu tempat. Apakah kemudian sang ayahandanya itu tidak teriris dan tidak tergores hatinya? Tidak ada orang tua yang tega menyembelih anaknya sendiri. Tapi karena ini perintah Allah, saya harus melaksanakan ini semua. Tatkala itulah detik-detik penyembelihan pun terjadi, Pak. Kemudian sang anak berkilah, berpesan kepada ayahnya. Ayah, jangan ikat tanganku, agar aku tidak melaksanakan perintah ini dengan sebuah keterpaksaan. Sampaikan salam hangat aku kepada ibu. Ayah, jangan bawa anak-anak sepermainanku ke rumah, karena khawatir nanti ibu teringat dengan aku. Ketika Ismail terlentangkan di atas batu, para malaikat menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pisau yang begitu tajamnya pun ditempatkan persis di lehernya Ismail alaihissalam. Tatkala itu leher Ismail dengan seizin Allah tidak tergores sedikit pun. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada pisau ini, pisau, kenapa engkau tidak melukai Ismail sedikit pun? Ketika dicoba Pak pisau itu ke dalam batu, batu terbelah menjadi dua. Tatkala itulah kemudian pisau itu atas seizin Allah berkata, wahai Ibrahim, bagaimana saya mungkin melaksanakan perintahmu, sementara Allah tidak memerintahkan untuk menyembelih putra kesayanganmu Ismail alaihissalam. Tatkala itulah kemudian para malaikat menyaksikan tragedi itu, yang kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai dengan seterusnya. Dan kemudian ditutup oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, walillahil hamd. Apa yang ingin disampaikan? Ternyata Allah
memberi pembuktian kepada Ibrahim. Ibrahim memberi pembuktian kepada Allah bahwa Nabi Allah Ibrahim lebih mencintai Allah dibandingkan anak dan keluarga serta hartanya. Itulah sebabnya Nabi Allah Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kalau dulu untuk membuktikan rasa cintanya seorang hamba kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Jangan-jangan di era kita nih, Ismail itu ada di rumah-rumah kita. Tanah yang kita miliki, harta benda yang kita rasakan, itu adalah Ismail di abad sekarang. Kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Kalau kita mau perhitungkan paling-paling sholat 5 menit. Dikali 5, 25 menit. Itu saja kita masih mengeluh atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim, putra kesayangan beliau, diwujudkan sebagai li'ibtigha'i mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah, Pak, berupa harta dari sesuatu yang tidak kita miliki menjadi kita miliki. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita menangis menunjukkan kelemahan kita? Ada, Pak, begitu yang dilahirkan begitu lahir pakai helm? Kayaknya nggak ada. Kalau hari ini kita memiliki helm, memiliki baju, itu semua pemberian karunia Allah. Begitu banyak karunia Allah yang Allah tumpahkan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita dari kita yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada kita memiliki harta, tapi sekarang kita memiliki harta. Masa iya zakat yang setiap tahun 2,5% aja kita masih hitung-hitungan secara ekonomi. Kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim, seharusnya kita malu. Belum seberapanya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih mengeluh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rangkaian peristiwa keimanan yang amat luar biasa ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Pertama, kekuatan doa harus ditanamkan oleh setiap muslim sebagai bentuk melibatkan Allah dalam setiap tindak tanduk yang akan dia lakukan. Tanpa kekuatan doa, rasanya sulit kita bisa mewujudkan semua itu. Dengan kekuatan doa itulah jalan kemudahan bagi kita untuk bisa meraih dan melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena bukti nyata kekuatan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, kita bisa menyaksikan bagaimana Mekah yang dahulunya daerah tandus sekarang menjadi makmur, menjadi aman, sejahtera. Itu sebagai potret bahwa kekuatan doa itu harus diwujudkan bagi setiap umat muslim dalam rangkaian aktivitas ibadah. Yang kedua, bahwa menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak agar anak menjadi anak yang soleh adalah merupakan daripada kewajiban orang tua terhadap anak. Pernah, Pak, satu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seorang ayah. Kalau saya pakai bahasanya orang Klender, kampung sumur, datang orang tua itu. Wahai Amirul Mukminin, saya punya anak tuh bangor banget itu anak. Saya perintah ngebangkang. Aku mau, wahai Amirul Mukminin, itu hukum anak itu. Anaknya dipanggil, Pak, dihadapan kepada Umar bin Khattab. Ketika dihadapan kepada Umar bin Khattab, ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai fulan,
Apa benar yang disampaikan orang tuamu kepada saya bahwa kamu adalah membangkang perintah orang tuamu? Benar, wahai Amirul Mukminin. Kalau gitu kamu saya hukum. Kata anak, Tuan, bolehkah saya bertanya, Tuan? Apa pertanyaanmu? Kata Umar bin Khattab. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah memberikan nama-nama yang baik terhadap anaknya. Karena kelak nanti pada hari kiamat nanti seorang anak akan dipanggil berdasarkan nama ayahnya. Makanya dalam ilmu fikih, Pak, memberikan nama kepada anak itu adalah hak mutlak bapaknya. Istrinya boleh, Pak, ngasih usul, tapi nggak boleh maksa. Karena nanti si anak itu akan dipanggil berdasarkan nama ayahnya. Berikan nama-nama yang baik. Lalu apalagi, Tuan? Carikan ibunya dari kalangan orang-orang yang soleh. Terus si anak ini bertanya, Tuan, lalu apalagi? Ajarkan anak dengan Al-Quran agar dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Si anak kemudian berkilah. Dia membuka dalil, Pak. Apa dalilnya? Tuan, dari apa yang telah engkau sampaikan kepada saya, tidak ada orang tua saya mengajarkan dan memberikan itu kepada saya. Yang pertama, orang tua saya memberi nama saya Ji'alan. Kalau diartikan, yakni adalah nama yang paling buruk dalam Islam, kotoran yang menempel pada binatang. Paling buruk nama itu. Yang kedua, kata anak tadi, ibu saya dari kalangan Majusi, penyembah api. Dan yang ketiga, enggak pernah orang tua saya ngajarin Al-Quran kepada saya. Sehingga saya tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika itulah Umar bin Khattab mengambil satu sikap. Kalau seperti itu, bukan anaknya yang dihukum, tapi bapaknya. Lalu apa kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim? Coba lihat peristiwa itu. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendidik dan menanamkan kepada Ismail putra tercinta beliau. Maka tatkala perintah itu datang, bagaimana wahai Ismail? Laksanakanlah wahai ayahku atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Karena penanaman anak yang soleh tentang nilai-nilai ilahiyah itu akan pengaruh pada perilakunya. Lalu yang ketiga adalah mensyukuri atas segala karunia yang diberikan Allah. Dari rangkaian potensi apapun harus bisa menjadi nilai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kakek-kakek ditanya oleh wartawan, "Kek, berapa umur kakek?" "Umur saya 7 tahun." "Berapa harta kakek?" "Harta saya 7 juta." "Berapa anak kakek?" "Anak saya 1." Kata sang kakek, kata wartawan, "Kakek bohongi saya. Usia kakek tidak 7 tahun tapi 70 tahun. Anak kakek tidak 1 melainkan 3. Harta kakek tidak 7 juta melainkan di mana-mana." Kemudian apa katanya? "Apa yang kau sampaikan itu adalah benar. Bahwa umur saya tidak 70 tahun tapi umur saya tidak 7 tahun tapi 70 tahun. Harta saya tidak 7 juta, tapi dimanapun harta kekayaan saya akan pasti ada. Dan anak saya tidak 1, melainkan 3. Kenapa kakek bohongi saya? Umur saya memang 70 tahun.
Tapi 60 tahun sekian saya tenggelam dalam maksiat dan dosa. 7 tahun itulah yang saya jadikan sebagai li'ibtigha'i mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan 7 tahun itu bisa menghantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta saya tidak 7 juta. Di mana ada bank, di situ ada deposit saya. Bahkan tanah saya pun di mana-mana daerah itu pasti ada. Anak saya tidak 1 melainkan 3. Tapi yang saya rasakan di jalan Allah cuma 7 juta. Mudah-mudahan 7 juta itu akan menghantarkan saya untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Sementara sisa dari kekayaan saya akan menjadi rebutan anak-anak saya. Dia akan sibuk dengan harta saya. Sementara 7 juta itulah yang akan menyelamatkan saya. Anak saya tidak 1 melainkan 3. Tapi 1 yang bisa menyelamatkan saya dari siksa neraka dan menghantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, jamaah sekalian, jangan-jangan kakek-kakek itu adalah kita-kita ini, atau jangan-jangan kita-kita itu adalah kakek-kakek itu. Maka ini sebuah renungan bagi kita. Mudah-mudahan dengan rangkaian sekelumit tentang penghantar dari peristiwa yang sangat bersejarah ini bisa mengubah cara pandang dan cara perilaku kita dalam melewati hidup dan kehidupan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau jamaah ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ada saudara yang menjemukan. Mana yang kita kurban itu atau kita itu kalau utang bayar itu punya duit 5 juta. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi Bapak? Biar sekalian. Baik. Bahwa mana yang harus didahulukan. Di satu sisi kita harus berkurban, namun di sisi lain ada orang yang memang anggaplah mau minjem duit. Ngomong kasarnya mah duitnya mah kagak cukup, gitu ya Pak ya. Ngomong kasarnya mah duitnya mah kagak cukup gitu kan. Saya nukil nih dalam kitab bahwa dikatakan di dalam kitab bahwa orang yang mampu pada saat awal Zulhijjah menjelang kemudian yaumut tasyrik, dia sudah cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya, pendeknya udah kelebihan, maka wajib bagi orang itu sunnah muakkadah untuk berkurban. Kalau di satu sisi dia berkurban sementara nggak bisa bayar kontrakan, maka orang ini belum dimustahabkan, belum dianjurkan untuk berkurban. Itu Pak, jawaban itu. Apalagi misalnya nih, kan kalau kita urai Pak, itu sebenarnya dalam Islam itu kerangka pertama ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Itu bentuknya segitiga Pak, saling berkaitan. Kan biasanya orang itu mau melaksanakan ibadah tergantung yang saya awal tadi bilang, tergantung akidahnya, tergantung keimanannya. Itu yang pertama. Nah, keyakinan itu kemudian dimanifestasikan, diwujudkan, dilaksanakan lewat syariat. Nah, syariat itu
harus bisa menjadi feedback munculnya akhlak dari rangkaian ibadah yang kita lakukan. Bahwa ibadah kurban ini adalah merupakan masuknya ya ibadah mahdho dan juga ibadah ghairu mahdho. Kenapa? Seseorang yang melaksanakan kurban, dia melaksanakan syariat Allah, tapi ada erat kaitannya dengan sisi kehidupan sosial. Nah, kesalehan pribadi tidak cukup untuk bisa berada pada surganya Allah sebelum kesalehan pribadi itu diikuti dengan kesalehan secara sosial. Maka tadi pertanyaannya adalah, kita punya uang, uangnya pas-pasan, tetapi ada tetangga kita yang mau minjem duit sama kita, anggaplah buat berobat. Bagaimana? Mana yang dahulukan? Seperti itu. Secara syariat, bahwa orang ini belum waktunya dia melaksanakan kurban. Karena untuk dirinya dan keluarganya belum mampu. Tapi kalau ada orang yang kemudian meminjamkan, yang tadi niatnya untuk berkurban, ini orang luar biasa. Pertama dia sudah melaksanakan, pada udah ada niat untuk melaksanakan ibadah kurban, ditambah lagi ada orang yang mau minjem duit dari uang kurban itu, dan uangnya cuma itu juga, diberikan pula. Masya Allah, itu pahalanya amat sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Nasoihul Ibad itu dijelaskan, siapa seorang muslim yang memberikan kebutuhan hajat seorang muslim, laksana dia beribadah seumur hidupnya. Masya Allah. Saya kira itu gambarannya ya. Mudah bermanfaat. Ya boleh. Yang lagi ramai aja sekarang. Haji BKP. Dimana kalau saya baca di YouTube, mereka itu mengambil haknya jadi gini Pak, saya coba menjawab, melakukan pendekatan secara dalil ya Pak ya. Ada di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa begitu nampak perbuatan dunia yang bergeser menjadi perbuatan akhirat, bihusni niyah, karena lantaran bagusnya niat, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Lalu kata Nabi, begitu nampak perbuatan akhirat bergeser menjadi perbuatan dunia, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisu'in niyah, karena rusaknya niat. Hakikat orang berangkat haji itu kan menggunakan pakaian ihram. Betul ya? Ihram itu adalah lambang kesucian antara lahir dan batin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Dari niat kita yang suci, yang tulus, yang bersih, maka perilaku pada saat pelaksanaan ibadah juga harus niat tadi mengawali rangkaian aktivitas itu. Maka kemudian di sana letak tuh, kalau orang jamaah haji, wala fusuk wala jidal, tidak boleh berkata-kata keji. Bila mana tadi perbuatan tadi itu mengganggu orang lain dalam beribadah, kemudian sampai bisa merusak sesuatu tatanan ibadah, ya mudah-mudahan sih Allah menerima hajinya. Tapi yang pastinya mah Pak, yang pastinya mah memang tidak ada ukuran haji yang mabrur seperti apa. Tapi kesimpulannya al-hajj al-mabrur, pokoknya pulang dari tanah suci, ibadahnya tambah baik, akhlaknya tambah baik. Lawang berkata-kata yang tidak aja,
itu sebuah larangan. Apalagi kalau sampai mengambil hak orang lain misalnya, menyakiti hak orang lain misalnya, dan lain sebagainya. Sudah barang tentunya tidak mendapatkan keberkahan. Karena memang mohon maaf Pak, kan sebenarnya tidak hanya di tanah haram, di kita juga sama. Kadang-kadang juga mohon maaf gitu kan, kita bawa sendal ke masjid bagus, begitu kita pulang sendalnya ada yang nuker orang, kan begitu kan? Kan orang bermacam-macam itu. Tapi ada orang yang berangkat ke masjid, emang bukan hak dia, tapi dia nggak ambil. Kenapa? Itu pembiasaan diri. Maka penting itu kemudian dikuatkan kalau orang mau melaksanakan ibadah, niat itu yang paling kuat. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menghalang kita untuk ibadah jadi semua berantakan. Kan kalau saya kaitkan dengan kitab Ta'lim Al-Muta'alim tadi, begitu banyak yang nampak sebagai perbuatan akhirat di mata kita, bergeser menjadi perbuatan dunia karena rusaknya niat. Berapa banyak orang-orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Padahal itu urusan akhirat. Itu niat. Makanya pentingnya, kan gini Pak, ada ibadah yang dititik beratkan kepada harta namanya ibadah maliyah. Maka hartanya itu harus bisa menjadi nilai ibadah tuh. Ada ibadah yang dititik beratkan kepada badan saja namanya ibadah badaniyah. Kayak puasa, kalau badan yang nggak sehat kan dia nggak bisa puasa. Tapi ada Pak, ibadah yang dititik beratkan kepada batin saja namanya ibadah qalbiyah. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah haji, 3 rangkaian tadi harus ada itu. Ya badannya sehat, hartanya ada, hatinya pun harus hadir di situ. Karena kalau hatinya ada, tulus dan suci sebagaimana ihram yang dia digunakan, insya Allah hajinya mabrur. Makanya dibenahi dulu tuh hatinya. Ya wong Nabi aja dulu waktu pertama awal-awal irhas, tanda-tanda kenabian, Nabi yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan terhadap hati. Makanya tidak salah kalau kemudian orang mau berangkat haji itu, maka diisi dulu tuh di samping ilmunya juga hatinya dibenahi. Sehingga apa? Biar nanti ketemu di sana, orang kalau di sana udah barang tentu pasti ibadah. Maka 24 jam dia manfaatkan tuh untuk ibadah, mumpung di sana. Karena kalau udah ke tanah air, mohon maaf, godaannya banyak. Di rumah juga godaannya banyak dan lain sebagainya. Maka sebenarnya tarbiyatun nafs, pendidikan diri itu kalau bisa memanfaatkan, yaitu di tanah haram. Sehingga nanti ketika dia pulang menjadi haji yang mabrur dari rangkaian tadi. Maka cara pandang itu penting sebenarnya, biar nanti tidak salah di dalam melewati hidup dan kehidupan itu. Kan sayang Pak, udah uang puluhan juta dia keluarkan, anak istri dia tinggalkan, tanah air pun dia tinggalkan sementara waktu. Dia pergi ke tanah suci, sampai di sana pulang, tidak membawa apa-apa, sia-sia ibadahnya. Maka pentingnya menanamkan niat yang paling kuat. Dari sana itulah kemudian hasil akhir dari rangkaian ibadah itu akan kita peroleh. Tanpa niat yang kuat, sulit rasanya hasil ibadah itu bisa kita peroleh. Saya kira itu ya Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Diulang Pak. Ya memang kalau ketentuan syariat mas sapi untuk 7 orang. Ketentuan syariat sapi untuk 7 orang. Nah, mungkin yang mungkin kita lalai nih Pak. Satu ketika Nabi itu cinta sama kita tuh luar biasa loh Pak. Nabi itu beliau
mengorbankan kambing di antara beliau berkorban untuk keluarganya, untuk dirinya, tapi beliau juga berkorban untuk umatnya kita. Padahal beliau enggak kenal sama potongan kita kayak begini nih. Iya kan? Tapi beliau itu cinta luar biasa kepada kita. Untuk apa? Mungkin Nabi tahu kali kita pada bangor-bangor. Makanya udah nih sebagai nilai ibadah. Iya kan? Secara tidak langsung. Maka hemat saya adalah bahwa secara syariat sapi itu memang betul untuk 7 orang. Tidak ada salahnya kalau kemudian Bapak beli kambing yang dimana kemudian atas nama Bapak dan juga yang hadiah pahalanya untuk keluarga. Itu yang syariatnya begitu sebenarnya. Nah kalau kemudian ada kanan kiri yang mendesus gitu kan. Dah daripada sapi gitu kan. Mendingan kambing atau dibalik daripada kambing. Mendingan sapi gitu ya. Tapi hakikatnya bahwa orang yang berkurban satu kambing yang pahalanya ditunjukkan untuk kita dan juga untuk atas nama keluarga kita. Insya Allah itu yang akan sampai, Pak. Ya kalau dia yang bersangkutan itu sudah memiliki kemampuan dan lebih, ya silahkan aja. Kalau memang satu orang satu, tidak ada masalah. Cuman kalau bisa jangan diambil secara egois gitu kan. Kalau Bapak misalnya punya kelebihan rezeki daripada cuman satu, padahal secara syariat boleh dipakai buat sekampung, ya lebih baik hitung-hitung bagi mereka yang tidak mampu lantaran Bapak sudah berkurban seperti itu, jadi terbawa pahalanya. Itu lebih baik, Pak. Begitu. Karena memang kan kita pengen masuk ke surga itu bukan cuman kita sendiri ya, tetapi juga untuk rame-rame. Saya kira itu ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Jadi dia mau berkorban. Terus kata anaknya jangan Pak, saya ada yang korban. Ya kalau ya artinya sebenarnya sama jawabannya Pak ya. Sama. Jadi kalaupun seandainya si si anak tadi misalnya, dah ayah nggak usah korban gitu kan, biar saya aja. Yang penting akadnya aja. Ini satu untuk semua keluarga. Tapi kemudian si ayah udah nggak usah gitu kan. Saya pengen nih harta saya nih yang sisa itu juga pengen merasakan kurbannya. Nggak ada masalah sih. Apalagi Bapak misalnya gitu kan. Untuk sama teman-teman koleganya Bapak, pahalanya gitu, Bapak sendiri dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Semuanya bagus itu, nggak apa-apa. Cukup Pak? Baik, kita berdoa dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, keluarga dalam perspektif Islam, satu, ada erat kaitannya dengan darah. Dua, ada erat kaitannya dengan akidah. Sebagaimana Nabi tadi, Nabi mengorbankan satu kambing untuk umatnya, karena landasannya adalah akidah. Nah, kalau kemudian misalnya Bapak satu keluarga yang menantu dan lain sebagainya, yang pahalanya buat keluarga besar gitu kan, nggak ada masalah itu Pak. Bahkan komunitas kita aja nih pengajian, ini saya kurban, yang penting akad Pak. Saya kurban dalam rangka yang pahalanya itu kemudian atas nama komunitas masjid majlis taklim apa begitu, insya Allah itu sampai Pak. Sampai. Jadi begitu mudahnya Islam memberikan syariat kepada kita. Cuman kadang-kadang aja kitanya yang bikin jadi pusing sendiri. Gitu kan? Iya kan? Kan sering tuh kalau kita mau akikah tuh. Laki-laki harus 2 kan gitu ya. Padahal kemampuan cuma satu belinya. Akhirnya 1 enggak, 2 juga enggak. Akhirnya belum akikah sampai sekarang. Tapi handphone yang harganya 5 juta kebeli. Bingung saya tuh.
Itu nanti di akhirat bunyi tuh. Bunyinya embe-embe tuh handphonenya itu. Kenapa? Untuk akikah dia. Belum di akikah, tapi beli handphone yang harganya jutaan dia mampu. Itu salah satu kelalaian kita. Kita lalai itu kadang-kadang begitu tuh. Saya kira itu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa. Ada doa Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunubi hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yu'afi ni'ama yukabihu majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.